Shalom beloved people, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa semua baik-baik dan sehat-sehat dalam segala hal, sama seperti jiwamu makmur. Haleluya. Hari ini kita akan kembali melihat mengenai iman yang menghasilkan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pengajaran hari ini adalah kelanjutan dari 2 pengajaran sebelumnya, saya menganjurkan untuk Anda mempelajari pengajaran-pengajaran 2 minggu tersebut. Mari kita buka Alkitab kita dari Daniel pasal 3 ayat 12 sampai 18. Dikatakan demikian, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Dalam ayat 17 di atas kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami." Dalam bahasa Inggris, baik terjemahan King James Version, New King James Version, maupun terjemahan literal dari Young's Literal Translation, kalimat itu diterjemahkan agak berbeda. Dikatakan dalam bahasa Inggris, ketika Raja Nebukadnezar melontarkan ancamannya untuk melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur api jika mereka menolak untuk menyembah patung yang didirikan raja, maka mereka menjawab, "If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King." Yang artinya, kalau memang demikian kasusnya, maka Allah yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan ia akan melepaskan kami dari tanganmu, ya Raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sedang berandai-andai apakah sekiranya Tuhan sanggup atau tidak untuk melepaskan mereka, seperti yang kita lihat dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi dari bahasa Inggris kita melihat yang sebenarnya mereka katakan adalah bahwa kalau memang kasusnya demikian, yaitu bahwa raja sudah bulat tekadnya untuk melempar mereka ke dalam perapian, kalau mereka tidak mau menyembah berhala, maka Allah sanggup dan pasti akan melepaskan mereka dari perapian tersebut dan dari tangan raja. Kita melihat suatu perbedaan di sini. Kalau sebelumnya kelihatannya Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya berandai-andai kalau Tuhan sanggup melepaskan mereka, maka sekarang dari bahasa Inggris kita melihat bahwa sebenarnya perkataan mereka adalah perkataan iman. Yang mereka ucapkan sesungguhnya adalah suatu deklarasi iman, yaitu Allah sanggup dan
pasti akan melepaskan mereka dari perapian tersebut dan dari tangan raja. Kalau demikian, apa arti kalimat selanjutnya di mana mereka berkata, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jika kita memahami bahwa kalimat pertama Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi adalah suatu deklarasi iman, maka barulah kita akan dapat memahami bahwa kalimat kedua mereka adalah suatu deklarasi konsistensi iman. Ketika mereka berkata kata-kata yang kita baca tadi, maka sesungguhnya yang mereka katakan artinya adalah kami tahu bahwa Allah kami pasti akan menyelamatkan kami. Tapi kalaupun sampai dia tidak menyelamatkan kami, kami tetap akan terus percaya saja kepadanya. Kami akan percaya terus sampai pada akhirnya, dan kami tidak akan berubah percaya kami kepadanya. Seperti apapun kelihatannya keadaan yang kami hadapi. We know that our God will save us, but even if He's not, we gonna keep on believing Him all the way to the end. Kami tahu bahwa Allah kami akan menyelamatkan kami. Tapi kalaupun dia tidak menyelamatkan kami, kami akan terus mempercayai dia sepanjang jalan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah iman. Inilah konsistensi iman. Kita sudah belajar selama 2 minggu sebelumnya bahwa iman bukanlah soal 1 hari atau 1 malam. Iman adalah suatu komitmen jangka panjang. A long-term commitment. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menunjukkan komitmen jangka panjang tersebut. Mereka akan terus percaya pada Tuhan sekalipun kelihatannya Tuhan tidak akan menolong mereka. Dan kita melihat situasi itu terjadi. Firman Allah mengatakan dalam Daniel 3 ayat 19 sampai 23, dikatakan maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu menyambar, membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Di tengah situasi negatif yang terjadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego punya kesempatan untuk merubah komitmen mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat api dipanaskan 7 kali lipat, saat mereka diikat, saat mereka dipikul untuk dilemparkan ke dalam dapur api, mereka punya segala kesempatan untuk mengubah keputusan mereka dan menyerah kepada ancaman Raja Nebukadnezar. Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk memanaskan dapur api sampai 7 kali lipat lebih panas. Dan juga untuk mengikat mereka di tengah situasi negatif di mana tidak kelihatan tanda apapun bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Mereka punya segala kesempatan untuk berteriak minta ampun kepada raja dan bersedia menyembah patung berhala yang didirikan sang raja. Tetapi kita melihat bahwa di tengah situasi yang belum kelihatan membaik, di tengah situasi yang kelihatan justru semakin buruk, dapur api itu makin lama makin panas sampai 7 kali lipat dari sebelumnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak berubah komitmen imannya kepada Tuhan. Mereka secara konsisten terus percaya pada Tuhan. Di tengah situasi yang bukannya semakin baik,
Api malahan menunjukkan tanda-tanda yang semakin panas, semakin buruk situasi. Iman mereka tidak berubah. Bahkan sampai mereka akhirnya jatuh ke dalam perapian tersebut, iman mereka tetap konsisten. Itulah iman. Itulah konsistensi iman. Itulah yang namanya komitmen jangka panjang. Titik paling penting dalam iman bukanlah saat kita mulai percaya, tapi saat terpenting dalam komitmen iman adalah saat situasinya kelihatan genting. Kelihatan tidak ada harapan lagi. Kelihatan sudah paling tidak mungkin. Dan kita sudah paling tidak sanggup. Disitulah titik paling penting dari komitmen iman. Titik paling penting dalam komitmen iman bukanlah saat keadaan masih kelihatan mungkin saja berubah. Bukan saat kelihatannya masih ada harapan untuk situasi membaik. Bukan saat kita masih merasa memiliki usaha untuk dapat dicoba untuk memperbaiki keadaan. Bukan. Saat paling penting dari iman adalah justru saat segala sesuatunya sudah kelihatan tidak mungkin berubah lagi. Tidak ada dasar untuk berharap, kata firman Tuhan. Situasinya sudah paling buruk dan kita sudah tidak punya kekuatan atau daya apapun untuk diusahakan pada saat itu. Itulah saat paling penting dan saat paling genting bagi iman kita. Untuk kita terus mempertahankan iman, menjaga konsistensi iman dan konsistensi pengakuan iman kita. Itulah saat dimana penting sekali untuk kita tetap berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Untuk kita tetap berkata oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Untuk kita tetap berkata, aku akan naik terus dan tidak turun. Untuk kita tetap berkata, musuhku pasti mundur saat ku berseru kepada Tuhan. Saat situasinya paling tidak memungkinkan, itulah saat paling penting untuk kita menjaga konsistensi iman kita. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1, 3, dan 12 mengatakan demikian. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya Allah kami, ayat 12, Yosafat berdoa, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, diperkirakan ada sekitar 1 juta pasukan lawan yang bergabung untuk menghancurkan kerajaan yang dipimpin Raja Yosafat waktu itu. Di tengah situasi yang sangat mustahil untuk selamat itu, Yosafat membuat suatu deklarasi iman. Dia berkata, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sekali lagi, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. There's nothing that we can do, but we gonna keep on trusting you. Tidak ada yang dapat kami lakukan, tetapi kami akan terus percaya saja kepadamu, kata Yosafat. Perhatikanlah bahwa perkataan Yosafat bukanlah perkataan menyerah, tapi perkataan iman. Mengapa? Karena sebelum dia mengatakan kami tidak mampu melakukan apapun, dia itu berkata, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Jadi Yosafat tidak sedang berkata apapun yang mau terjadi, ya terjadilah. Tapi kami akan tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Tidak. Yosafat tidak berkata, ya sudahlah mau apa lagi, biar mati, kami akan tetap percaya sama Tuhan. Tidak. Bukan itu yang dikatakan Yosafat. Yang Yosafat katakan adalah, Tuhan, belalah kami. Kami tidak punya kekuatan untuk membela diri kami sendiri, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan membela kami dan menghukum musuh-musuh kami. Itu yang dia katakan. Mata kami tertuju kepadamu, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Dengan kata lain, Yosafat tetap percaya kemenangan akan terjadi. Bukan dari tangannya sendiri, tapi dari tangan Tuhan.
Yosafat tidak pasrah. Yosafat tidak melepaskan imannya. Yosafat menjaga komitmen imannya bahkan di titik paling genting, di mana sudah tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi. Yosafat tetap percaya kemenangan datang dari tangan Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa Yosafat tetap percaya kemenangan akan datang dari tangan Tuhan? Dari perkataan firman Tuhan sendiri yang menjawab deklarasi iman Yosafat tadi. Perkataan Tuhan mengkonfirmasi iman Yosafat. Mari lihat 2 Tawarikh 20 ayat 14 dan 15 dikatakan, lalu Yahaziel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Sekali lagi, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Anda lihat iman Yosafat. That's faith. That's consistency. Itulah iman. Itulah konsistensi dan itulah komitmen jangka panjang. Allah menjawab konsistensi iman Yosafat. Ketika dia terpojok, dia berkata, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Mata kami tertuju kepadamu, tetap tertuju kepadamu di saat situasi sudah kelihatan tidak ada yang bisa menyelamatkan nasib mereka, tidak ada yang bisa merubah keadaan. Kami tetap percaya kemenangan akan datang dari tangan Tuhan. Anda lihat apa yang Tuhan katakan, bukan kamu, melainkan Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Allah menjawab konsistensi iman Yosafat. Seperti Allah juga menjawab konsistensi iman Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi. Kembali ke Daniel 3 ayat 26-27 dikatakan, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di ayat 25 dikatakan bahwa ada pribadi keempat yang hadir di dalam dapur api itu bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah sendiri hadir untuk menjawab konsistensi iman mereka dan menyelamatkan mereka. Seperti yang mereka katakan, Allah kami pasti akan melepaskan kami dari tangan-Mu ya Raja. Iman dan kesabaran selalu berjalan bersama. Iman dan konsistensi iman adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda mau melihat kemenangan dalam iman Anda, maka iman itu harus disertai dengan kesabaran, yaitu konsistensi untuk terus percaya di tengah segala situasi apapun juga, sekalipun situasi itu memperlihatkan tidak ada perubahan apa-apa. Iman dan konsistensi itulah yang membawa Abraham memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya 25 tahun sebelumnya. Roma 4 ayat 18-20 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kita lihat lagi titik paling penting dalam hidup Abraham bukanlah saat di mana dia masih dapat bertindak dan berusaha. Tidak. Titik terpentingnya adalah saat dia sudah sangat lemah, tidak berdaya, bahkan rahim Sarah sudah tertutup. Inilah saat paling penting untuk mempertahankan iman kita. Banyak orang melepaskan komitmen untuk terus percaya kemenangan dari Tuhan pasti terjadi justru di saat paling genting. Di saat situasi kelihatan paling mustahil itulah banyak orang melepaskan imannya. Padahal itulah saat paling penting untuk kita mempertahankan iman kita. Tapi justru kebanyakan orang melepaskan imannya dan menjadi pasrah di saat-saat seperti itu.
Mereka mulai membayangkan kekalahan, kegagalan, ketidakmungkinan. Mereka mulai membayangkan, wah nggak akan terjadi nih sepertinya. Mereka mulai memberi perhatian kepada gambaran-gambaran yang iblis ingin suntikkan ke dalam hati mereka. Lewat situasi yang kelihatan. Yang sakit mulai melihat kematian. Yang bisnis, dagang, atau usaha mulai melihat kebangkrutan. Yang berumah tangga mulai melihat perpecahan. Inilah gambaran-gambaran yang iblis mau masukkan ke dalam hati mereka. Sedikit catatan, kalau Anda mau lebih jelas memahami apa yang dimaksud dengan gambaran dalam hati tadi, yang saya sebutkan barusan, Anda bisa sekali lagi melihat pengajaran firman iman minggu lalu, di mana kita secara khusus melihat pentingnya hal ini. Sebab ini akan mempengaruhi iman dan perkataan kita, termasuk dapat mempengaruhi atau bahkan merubah deklarasi iman kita. Oke, kembali kepada topik hari ini. Jadi sekalipun situasi berusaha mendikte kita untuk melihat gambaran kekalahan sebagai bagian yang akan kita alami, jangan beri perhatian kepadanya. Sekali lagi, jangan beri perhatian kepadanya. Jaga komitmen iman kita dengan hanya terus memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa Tuhan ada di pihak kita dan tidak akan meninggalkan kita. Dan karena Tuhan di pihak kita, Dia sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Roma 8, 31-37, Ibrani 13 ayat 5b. Kalau kita melihat kembali Abraham tadi, tidak ada tanda apapun bahwa Tuhan akan menolong dia, akan menggenapi janjinya, akan memberikan keturunan kepadanya. Tidak ada awan sebesar telapak tangan, tidak ada. Firman Tuhan tadi bahkan mengatakan tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dan Abraham tahu itu. Abraham tahu situasi yang dia hadapi. Firman Tuhan tadi mengatakan Abraham mengetahui. Nah, tapi di situasi seperti itu yang Abraham miliki apa? Firman Tuhan berkata, yang dimiliki Abraham adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan. Hanya firman Tuhan. Dikatakan tadi dalam Roma, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Dia percaya menurut yang telah difirmankan. Ya, ingat tidak ada tanda awan sebesar telapak tangan, tidak ada situasi yang sudah berubah. Bahkan situasinya kelihatan tambah mustahil karena dia sudah menjadi lemah, usianya sudah 100 tahun. Yaitu artinya dia sudah tidak mungkin lagi punya keturunan dan rahim Sarah sudah tertutup. Jadi dikatakan Abraham percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Abraham tetap percaya, tanpa tanda-tanda apapun, hanya atas dasar firman Tuhan, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan dengan konsistensi iman ini, Abraham akhirnya memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya seperti Yosafat, Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi. Ibrani 6 ayat 12 dan 15 mengatakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka, yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi apa? Oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian apa tadi? Oleh iman dan kesabaran ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ketika Yesus berbicara mengenai berdoa dengan tidak jemu-jemu dalam cerita tentang janda miskin yang terus menghadap kepada seorang hakim yang lalim untuk minta hakim itu membela perkaranya. Ini dalam Lukas pasal 18 ya. Yesus itu pada waktu itu tidak hanya berbicara mengenai doa. Sesungguhnya Yesus berbicara mengenai iman. Sebab imanlah yang akan menjadi bahan bakar dari doa yang sejati, dan iman pula yang menyebabkan doa menghasilkan jawaban. Dan kalau kita lihat di Lukas 18 itu, penutup dari cerita Yesus mengenai janda dan hakim lalim tadi adalah suatu statement mengenai iman. Di dalam Lukas 18 itu tadi, Yesus menutup perkataannya mengenai doa yang tidak jemu-jemu itu dengan suatu perkataan mengenai iman demikian. Di ayat 8 ya, dikatakan akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini menunjukkan bahwa iman adalah soal komitmen jangka panjang.
Ini juga berbicara bahwa waktu penantian dapat menyebabkan korosi pada iman kita. Ya, perhatikan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi waktu penantian itu dapat menyebabkan korosi pada iman kita. Dalam ayat 6 dan 7, Yesus menegaskan komitmen Allah untuk menjawab dan menggenapi janjinya. Menjawab doa dan menggenapi janjinya. Tetapi penegasan ini ditutup dengan ayat 8 tadi yang bicara soal iman. Yang menekankan soal apakah masih ada iman. Ya, ini dalam konteksnya ini bicara bahwa saat jawaban belum kelihatan, saat yang diminta belum kelihatan tanda-tandanya, apakah kita masih akan percaya kepada Tuhan atau kita mulai berpikir Tuhan ini ngulur-ngulur waktu kayaknya. Tuhan ini kok kayaknya berlambat-lambat. Tuhan jawab nggak sih saya? Apakah masih ada iman, kata Yesus. Lukas 18 ayat 6-8 mengatakan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi, dengan kata lain Yesus mau berkata, kalau kelihatannya doa kamu belum ada jawabannya, kamu masih percaya Tuhan nggak di waktu itu? Atau kamu sudah mulai berpikir, kayaknya nggak akan terjadi nih, kayaknya firman Tuhan nggak akan terjadi nih, kayaknya nggak akan terjadi, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengulur-ulur waktu, kata Yesus. Tapi yang jadi penekanan Yesus, kesimpulan dari seluruh cerita adalah, adakah orang percaya masih mempertahankan konsistensi, komitmen imannya saat jawaban belum kelihatan, atau mereka mulai menurunkan level imannya, menurunkan standar imannya. Percayanya tadi segini, diturunkan segini, kalian belum terjadi, turunin lagi. Apakah mereka masih mempertahankan konsistensi imannya? Ini berarti bahwa saat keadaan kelihatannya masih tetap sama saja selama suatu waktu, kita ini perlu menjaga agar iman kita tetap utuh. Menjaga konsistensi iman kita. Kolose 1 ayat 23 mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh. Ya, artinya beriman itu harus tekun, beriman itu harus sabar. Sabar itu artinya pertahankan imanmu seperti Abraham tadi. Dia tidak menjadi lemah, malahan diperkuat dalam imannya. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser. Apa tadi? Bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang kamu telah dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Inilah yang Yesus katakan dalam Lukas 18 dalam cerita tentang janda miskin dan hakim yang lalim tadi. Kita perlu mempertahankan konsistensi iman kita. Kenapa? Sebab di sisi Allah, Yesus tadi berkata, dia pasti segera menjawab seruan kita. Dia tidak mengulur-ulur waktu. Dia pasti melaksanakan apa yang dijanjikannya. Tapi masalahnya saat manifestasi akan terjadi, apakah iman kita masih ada? Masih utuh, masih konsisten saat itu. Seperti waktu Daniel berdoa selama 21 hari dalam Daniel pasal 10, firman Tuhan menyingkapkan apa yang terjadi di balik layar dunia roh. Tuhan tidak menunda jawaban atau mengulur-ulur waktu, tapi ternyata ada roh jahat yang bernama pemimpin kerajaan orang Persia yang menghalangi malaikat Gabriel saat membawa jawaban Tuhan untuk Daniel, yang sudah diberikan langsung di hari pertama Daniel berdoa. Nah, roh jahat tadi itu yang menyebabkan kelihatannya doa Daniel tidak dijawab Tuhan. Padahal Tuhan langsung menjawab Daniel. Dan adalah roh jahat tadi yang menghambat perjalanan malaikat Gabriel membawa jawaban Tuhan. Tapi konsistensi iman Daniel menyebabkan malaikat kedua dikirimkan Tuhan untuk membuka jalan sehingga jawaban doa Daniel yang dibawa malaikat Gabriel itu dapat sampai pada Daniel. Tapi peristiwa penghambatan di alam roh itu memakan waktu 21 hari di dunia jasmani. Mari kita lihat Daniel 10 ayat 12-13. Lalu katanya, ini kata malaikat Gabriel, kepadaku, kepada Daniel, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu, perhatikan, sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi sejak hari pertama sudah didengarkan, dan Gabriel datang. Gabriel itu sudah langsung berangkat membawa jawaban Tuhan. Itu
pada hari pertama. Sejak hari pertama, kata firman Tuhan ini. Tapi apa yang terjadi? Ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Nah ini. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Selama waktu di mana tidak ada tanda-tanda apapun bahwa Tuhan menjawab doanya, Daniel mempertahankan konsistensi imannya selama waktu itu. Nah, itulah yang dibicarakan Yesus dalam Lukas 18 tadi. Ingat bahwa Daniel tidak mengurangi derajat imannya. Dia pertahankan konsistensi imannya bahwa Tuhan pasti menjawab doanya. Dia berdoa sejak hari pertama sampai hari ke-21, doanya tetap sama. Makanya dikatakan sudah didengarkan sejak hari pertama. Karena apa? Karena doanya nggak berubah. Deklarasi imannya tidak berubah. Kepercayaan kepada Tuhan tidak berubah. Kita harus menjaga konsistensi iman kita dan deklarasi iman kita sampai pada akhirnya kemenangan termanifestasi. Perhatikan sekali lagi, kita harus menjaga konsistensi iman kita dan konsistensi deklarasi iman kita sampai pada akhirnya kemenangan termanifestasi. Perkataan kita yang lahir dari gambaran iman yang kita simpan dalam hati kita, Amsal 4 ayat 20-22 yang sudah kita pelajari bersama minggu lalu. Nah, perkataan kita yang lahir dari gambaran iman yang kita simpan dalam hati kita itu perlu dijaga konsisten sepanjang waktu sampai penggenapan janji Tuhan kita peroleh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa ngomong kematian jika kita mau hidup. Kita tidak bisa memperkatakan hidup hari ini dan mati besok dan hidup lagi, besoknya lagi dan besoknya lagi berubah lagi jadi memperkatakan kematian. Ya sudahlah, kalau memang ini terpaksa, ya saya sudah puas. Tidak bisa. Kalau Anda mau hidup, Anda harus terus memperkatakan hidup, memperkatakan kehidupan sepanjang jalan sampai itu termanifestasi. Allahku akan mengenyangkan aku dengan panjang umur dan memperlihatkan hari-hari yang baik kepadaku. Mazmur 91. Anda tidak bisa menyimpan pikiran kematian jika Anda mau hidup. Anda tidak boleh, tidak bisa menyimpan gambar kematian jika Anda mau hidup. Anda tidak bisa mempercayai hidup hari ini dan kemudian mempercayai kematian besok dan kemudian mempercayai hidup lagi besoknya. Anda perlu konsisten. Kalau Anda mau hidup, Anda perlu mempercayai hidup sepanjang jalan. Anda perlu percaya kebenaran firman Tuhan sepanjang jalan. Konsisten, tidak berubah-ubah. Satu hari percaya ini, besok berubah, besoknya berubah lagi. Percaya yang sama, konsisten sampai kemenangan termanifestasi. Sekali lagi, iman bukanlah urusan satu hari. Iman adalah komitmen jangka panjang. Kalau kita ingin melihat hasil dari iman kita, kita perlu terus percaya yang sama. Kita perlu bicara yang sama yang sudah kita terima dari firman Tuhan. Kita perlu berpikir yang sama sepanjang hari, sepanjang jalan. Mulai dari hari pertama kita menerima, mengaminkan janji firman Tuhan. Mulai dari hari kita menerima gambaran iman mengenai janji itu, sampai hari digenapinya janji Tuhan tersebut dalam hidup kita. Kita perlu konsisten mempertahankan iman itu. Dan sebagaimana kita telah lihat minggu lalu, hanya firman Tuhan yang dapat menaruhkan gambar iman yang benar di dalam hati kita. Dan hanya firman Tuhan juga yang dapat mempertahankan gambar iman itu di dalam hati kita. Ya, Yesus berkata, kalau kamu berdoa apapun juga, percayalah kamu sudah menerimanya. Nah, ini gambaran bahwa kita sudah menerima itu. Gambaran bahwa kita sudah menerima apa yang firman Tuhan katakan itu gambaran iman. Itu perlu disimpan dan dipertahankan. Nah, hanya firman Tuhan yang bisa menaruhkan gambar iman yang benar dalam hati kita. Dan hanya firman Tuhan itu juga yang dapat mempertahankannya. Nah, seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman iman pernah mengatakan, every time you speak your faith, it creates a stronger image inside you. If it is healing you desire, the healing image is created by God's word and your continual affirmation and agreement with it. Eventually, that image will be perfected by the word of God and you will begin to see yourself well. When the word is engrafted into you, it infuses its life into you. Ini dari Yohanes 6 ayat 63, Roma 8 ayat 11 ya. Jadi artinya hamba Tuhan ini berkata, setiap kali Anda mendeklarasikan imanmu, itu akan menciptakan gambar yang semakin kuat di dalam dirimu. Kalau kesembuhan yang Anda dambakan, maka firman Tuhan yang engkau deklarasikan, yaitu mengenai kesembuhan, mengenai kesehatan ilahi,
dan Anda yakini secara konsisten, ya, Anda deklarasikan dan Anda yakini secara konsisten, itu yang akan menciptakan gambaran iman di hatimu sampai akhirnya gambar itu makin lama makin kuat. Gambar itu akan disempurnakan oleh firman Tuhan tadi, sehingga Anda akan dapat mulai melihat di dalam hatimu sebuah gambar iman bahwa engkau sudah sembuh, atau apapun juga Anda harapkan. Engkau sudah sembuh, engkau sudah menang, engkau sudah sukses, engkau sudah memperoleh keturunan, apapun juga. Maka lewat firman yang tergambar dalam hatimu itu, kehidupan ilahi dari firman Allah yang hidup akan terinfus ke dalam tubuhmu dan menghasilkan apa? Kesembuhan, keturunan, keberhasilan dalam hidupmu, kelimpahan finansial, apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita belajar mengenai iman, mengenai mempercayai Tuhan, tapi sedikit yang pernah belajar bahwa iman adalah komitmen jangka panjang untuk konsisten percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya banyak orang gagal imannya. Bukan karena mereka tidak punya iman, tapi karena iman mereka yang mereka miliki pada awalnya rontok di tengah jalan. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau Anak Manusia datang, masihkah dia akan mendapati iman di bumi? Akhirnya saya tutup pengajaran firman iman kali ini dengan Ibrani pasal 10 ayat 38-39. Dikatakan demikian, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan baik-baik. Berarti kalau ada iman, ada kehidupan. Anda tidak akan mati dengan iman. Iman akan membuat engkau hidup. Tidak, kalau engkau pertahankan imanmu, engkau tidak akan mati. Anda lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau ini bicara penyakit, ketika Sadrak, Mesak, Abednego mempertahankan imannya, dia tidak mati sekalipun orang lain mati. 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, hal itu tidak akan menimpa engkau. Sadrak, Mesak, Abednego mempertahankan imannya dan mereka hidup. Orangku yang benar, kata Tuhan, akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Percaya, beroleh hidup. Percaya, beroleh hidup. Percaya, impianmu akan kesuksesan akan hidup. Percaya, impianmu akan kebahagiaan rumah tangga akan hidup. Percaya, kesehatanmu akan hidup. Percaya, umurmu akan hidup panjang. Percaya, keluargamu akan hidup sukses, makmur. Percaya. Tapi percaya seperti apa? Saya katakan tadi sekali lagi, banyak orang diajarkan mengenai iman, tapi tidak mengenai konsistensi iman. Nah, hari ini kita belajar tentang konsistensi iman, menjaga iman kita sampai titik manifestasi, melalui segala keadaan, dan terutama di momen genting, yaitu di saat dimana tidak ada harapan, tidak ada dasar untuk berharap, kata Roma pasal 4. Di situ kita tetap konsisten dalam iman, maka kita akan beroleh hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya mau berdoa untuk setiap kita yang memiliki kebutuhan atau mungkin yang sakit. Mari, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena ada tertulis, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka, dalam nama Yesus, iblis hentikan setiap pekerjaanmu mencuri dari hidup anak-anak Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan, pastikan bahwa segala suplai supranatural sorga sampai kepada mereka. Sampai menurut kekayaan dan kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Semua suplai itu sampai dan memberkati hidup mereka. Dalam nama Yesus. Untuk yang sakit, angkat kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, ada tertulis oleh bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, iblis hentikan setiap pekerjaanmu meletakkan setiap gejala sakit penyakit, memperlihatkan itu dalam tubuh mereka. Dalam nama Yesus, angkat semua gejala itu dan menyingkir daripada mereka. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh atas mereka. Dan dalam nama Yesus, karena oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh, kata firman Tuhan, maka dalam nama Yesus aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, pemulihan sempurna, kesembuhan ilahi yang sempurna dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau Anda memiliki kesaksian atau Anda memiliki permohonan doa yang Anda rindu untuk kami dukung dalam doa, sampaikan lewat alamat email yang ada di layar Anda ini.
Kami akan mendukung Anda dalam doa, dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, tidak ada lagi hal lain, tidak lagi kutuk dalam hidupmu, yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang satu tanganmu buat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.